Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program kita di siang hari ini, program Ngobrol Virtual, edisi Selasa 10 September 2024. Dan tentunya beberapa waktu ke depan, View akan berbincang dengan tokoh yang luar biasa dan merupakan pimpinan nih dari satu lembaga pelatihan atau balai pelatihan vokasi dan produktivitas yang berasal dari Pangkep. Jauh-jauh datang ke studio Tribun Timur, tentunya ini suatu kebanggaan juga bisa langsung bertemu dengan beliau. Dan di tema hari ini kita akan mengemas perbincangan kita dan telah kami sampaikan juga mengenai BPVP Pangkep Fest 2024, akselerasi transformasi ketenagakerjaan menuju Indonesia Emas 2045. Dan walaupun mungkin Tribuners sudah hitung-hitung nih, kalau 2045 itu masih lama atau masih jauh, tapi tentunya dengan adanya balai pelatihan seperti ini juga bisa membantu Tribuners yang hendak mungkin mencari kerja. Nah, langkah solutifnya itu adalah dengan meningkatkan skill yang dimiliki oleh masing-masing individu dan tentunya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan setiap manusia. Langsung saja kita sapa narasumber kita di siang hari ini, ada Bapak Sudarsono SE selaku Kepala BPVP Pangkep. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Sudarsono? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Untuk itu terima kasih Pak udah mampir ke studio Tribun Timur sekali Ya. lagi Pak ya. Mungkin di momen sebelumnya itu di tahun sekian ya Pak. Ya, Itu sudah berbincang juga bersama kami dan ini kesempatan sekali lagi Pak bisa berjumpa lagi Pak. Terima kasih dan untuk itu Pak kita mohon izin Pak Sudarsono mungkin boleh menyapa Tribuners dulu yang sedang menyaksikan kita. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini BPVP Pangkep kembali di Tribun Timur dalam rangka untuk memberikan sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di BPVP Pangkep. Baik itu mulai tahun berdirinya BPVP Pangkep sampai saat sekarang. Iya Pak, dan tentunya kalau berbicara tentang berdirinya BPVP Pangkep nih Pak, ketika mungkin sebagian Tribuner sudah mengetahui ini tayangan sebelumnya sudah membahas sedikit informasi adanya perubahan ya Pak, istilahnya transformasi perubahan nama dari BLK menjadi BPVP seperti saat ini. Berarti terhitung sudah berapa tahun nih Pak, Bapak Sudarsono memimpin BPVP Pak Pangkep maksud saya? Kalau saya memimpin BPVP Pangkep itu mulai tahun 2021. Ada perubahan nomenklatur di tahun 2022, yaitu per Januari 2022, Balai Latihan Kerja berubah menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Itulah nomenklatur terbaru. Jadi yang dulunya orang mengenal BLK, ya inilah namanya sekarang adalah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Seperti itu, mulai tahun 2022. 22 ya Pak, untuk BPVP ya? Iya. Oke, tapi untuk memimpin BLK sendiri memimpin sudah BLK mulai tahun 2021. Iya, 2021. Berarti terhitung udah hampir 3 tahun ya Pak kalau untuk BPVP sendiri? Iya, hampir 4 tahun. Oke, iya. Kalau untuk perjalanan gitu Pak, tentunya kan ada fluktuatif nih Pak, memimpin suatu lembaga, apalagi berbicara tentang pelatihan Pak. Itu kan biasanya kalau berbicara tentang animo masyarakat, itu kadang banyak, kadang sedikit, atau seperti apa Pak? Betul, jadi animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan ini di Pangkep memang fluktuatif. Iya. Trennya sudah berubah-ubah dari tahun ke tahun. 2 tahun yang lalu itu masih tren di bidang otomotif dan menjahit. Nah, di tahun-tahun belakangan ini tren itu sudah berpindah. Sekarang trennya lagi adalah di bidang pengelasan dan TIK atau komputer. Di situ tren yang ada sekarang. Berarti untuk 2024 nih Pak? Iya. Per September 2024 itu masih diungguli oleh masih TIK diungguli ya? TIK dengan welder. Oke. Dan kalau berbicara tentang kejuruan dari BPVP Pangkep saat ini ada berapa dan mungkin boleh dibantu sebutkan nih Boleh. Pak? Iya. Jadi awal berdirinya BPVP Pangkep itu baru 3 kejuruan, yakni sepeda motor, las, dan menjahit. Iya. Berubah tahun demi tahun, kami tambahkan kejuruan-kejuruan sesuai dengan permintaan dari masyarakat, baik masyarakat pencari kerja maupun masyarakat perusahaan atau industri. Ada kita buka di sana kejuruan baru
mulai dari processing ya. Processing itu ada 2, pembuatan roti kue dan pengolahan hasil perikanan. Ada barista, ada kejuruan listrik, ada kejuruan tata rias yang juga itu permintaan dari masyarakat. Dan alhamdulillah memang setelah kita melatih kejuruan tata rias itu, alumni-alumni kita ini sudah banyak yang berwirausaha. Ada yang panggilan merias dan lain sebagainya. Kami juga pernah nanya salah satu peserta, penghasilan per harinya itu kadang sampai 300 sampai 500 ribu untuk merias. Iya. Sekali merias mungkin sekali merias. Jadi itulah memang ya kita tahu bersama ya, namanya di Sulawesi Selatan kalau ada hajatan itu sekian orang yang harus dirias. Makanya kesempatan ini bagi mereka untuk mendapatkan itu. Maka kita buka lah ya, kita buka lah pelatihannya seperti itu. Alhamdulillah buktinya seperti itu, dan kita memang sering juga melihat bahwa ada yang sampai dipanggil ke daerah untuk merias. Ya kalau hanya buka di rumah mungkin sangat terbatas yang datang ya, tapi dengan panggilan apalagi sekarang mereka untuk memasarkan itu kan mudah dengan HP-nya di rumah. Sosial media. Begitu kita ini orang langsung memposting, oh ingin dirias. Seperti itulah. Kita ajarin mereka untuk bagaimana memasarkan dirinya untuk itu. Ada keterampilannya dengan gitu ya, digital Pak? Itu kita ajarin mereka. Jadi setelah mereka selesai mengikuti pelatihan itu, dia bisa akan memasarkan dirinya. Mau produknya dipasarkan itu sudah melalui di rumah aja, nggak perlu harus keluar kan. Sama aja dengan sekarang sudah juga mulai banyak ini alumni kita yang berusaha di bidang bakery juga demikian. Iya. Mereka di rumah memasarkan melalui HP-nya, orang pesan. Akhirnya udah banyak yang buka usaha di daerah Pangkep. Barista itu sudah menjamur di Pangkep. Iya. Bahkan mungkin yang lagi tren saat ini adalah bakery ya Pak. Bakery. Ada cookies itu kan semakin marak juga Pak. Bukan hanya di Sulawesi Selatan khususnya di Pangkep, tapi bahkan juga di seluruh Indonesia Pak. Betul. Oke, dan mungkin kalau pertanyaan besar Tribuners nih Pak, ketika mungkin nantinya ada ide atau mungkin masukan, Pak ini kami butuh nih kejuruan seperti ini, itu boleh dikomunikasikan melalui mana Pak? Jadi silakan masyarakat luas ya yang ingin mendapatkan suatu keterampilan yang belum ada kejuruannya di PB Pangkep, kami siap untuk melaksanakan itu. Tidak menutup hanya 10 kejuruan sekarang. Kalau ada permintaan silakan, kita akan buka lagi. Berarti paling banyak permintaan dari calon ya Pak? Betul. Calon peserta gitu. Calon mungkin bukan calon peserta, tetapi mungkin calon pengusaha. Oke. Istilahnya udah berubah ya Pak. Iya betul. Calon pengusaha benar-benar. Calon pengusaha mereka mau buka kafe misalnya, belum punya keterampilan. Pak saya ingin pelatihan jurusan misalnya barista. Monggo silakan ke Pangkep. Seperti itu. Oke, mungkin juga yang menarik selain tadi bakery yang kita sudah highlight Pak adalah barista nih. Ketika menjadi barista itu kan ada pelatihan khusus untuk bisa bergabung atau juga mendirikan suatu usaha. Nah, untuk BPVP Pangkep sendiri Pak, bagaimana menyediakan mungkin istilahnya instruktur kah atau mungkin pelatih? Iya. Jadi kalau instruktur kita punya ya, sudah punya sendiri untuk barista. Kejuruan-kejuruan lain juga ada. Kalau memang kita belum punya instruktur, kita akan minta bantuan dari balai yang lain. Kita diperbolehkan seperti itu. Mantap bantuan mungkin dari bukan hanya dari balai yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan balai mana yang ada kejuruan tersebut. Baik. Seperti itu kita kerjasamanya sama seperti itu. Jadi diundang gitu ya Pak untuk melakukan pelatihan. Iya, kita mohon ke Dirjen Binala ini. Dirjen Binala Potas melalui Direktur Intala untuk bagaimana bisa mendatangkan instruktur dari balai-balai yang lain untuk membantu di Pangkep. Seperti itu. Iya, dan menarik juga mungkin sekaligus memantik kita nih lebih lanjut lagi Pak. Ketika kita berbicara tentang cuan, itu kan pastinya masyarakat tertarik lebih lanjut nih. Ini apa yang perlu diulik lagi nih? Nah, tadi Pak Sudarsono juga sempat menyebutkan bahwa ketika menjadi perias ya, itu kan sudah mengikuti pelatihan di BPVP Pangkep. Kemudian mereka akhirnya sudah bisa melanglang buana bahkan ke daerah-daerah untuk melakukan riasan-riasan nih Pak. Di setiap hajatan itu kan pasti banyak perias yang dibutuhkan gitu. Nah,
Ketika berbicara tentang pendapatan, itu kan tadi menjanjikan sekali Pak ya, 300 hingga 500 ribu rupiah Pak. Lantas mungkin untuk kejuruan lainnya yang bisa menggait lagi nih masyarakat untuk ikut serta pelatihan, kira-kira kejuruan apa nih Pak? Jadi masih banyak kejuruan ya Iya. untuk masyarakat luas. Ada namanya desain grafis yang mendesain Oke. untuk bagaimana produk-produk yang kita buat ini bisa di packing dengan Benar. baik. Mhm. Ada juga kejuruan processing tadi yang saya sampaikan, pengolahan ikan misalnya. Iya. Kita ini di Sulawesi Selatan pada umumnya adalah pengkonsumsi ikan. Nah, ikan ini kalau saya lihat di kita ini belum diolah secara maksimal. Maka saya menyarankan kepada masyarakat luas bagaimana kita mengolah ikan ini seperti contoh misalnya. Kita makan bandeng, tapi ya itu hanya olahan dibakar, dimakan di tempat. Kita mau pulang bawa oleh-oleh belum ada. Baik. Nah seperti itu, maka perlulah kita lakukan pelatihan. Dalamnya kita juga pernah melatih di pulau ya, Pulau Saugi ya, pulau apa itu. Kebetulan di sana juga para nelayan itu hasilnya ikan. Saya sampaikan, kalau ikan ditangkap terus dijual, nilai jualnya itu kurang maksimal. Nah kita maksimalnya gimana caranya? Kita olah ikannya. Ibu-ibu yang ada di rumah ini nanti menunggu bapaknya pulang bawa ikan, ikannya diolah, setelah diolah baru dipasarkan. Iya, benar. Dan olahannya tidak ada dipungut biaya, nggak ada. Dari pendaftaran sampai penerimaan sertifikat itu tidak ada dipungut biaya. Oke. Ya. Berarti ini tinggal bagaimana mungkin sosialisasi yang selalu dilakukan ya Pak? Ya, Itu untuk artinya menggait. kalau sosialisasi kita juga tidak kurang-kurang ya, artinya baik melalui media sosial kita maupun kita langsung datang ke masyarakat, Iya. mengajak untuk itu. Ayo kita ciptakan sumber daya manusia kita Baik. dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Oke. Berarti mungkin terbaru kalau berbicara tentang kejuruan Pak, ini kan kita mau mengetahui lagi nih, walaupun mungkin banyak ide-ide di luar sana yang belum sempat disampaikan langsung ke BPVP Pangkep, tapi saat ini kejuruan yang terakhir berdiri itu ada kejuruan apa nih Pak? Kejuruan terakhir itu yang ada di Tata Rias tadi ya. Tata Rias? Tata Rias dan sebenarnya menjahit dengan Tata Rias ini kita tandemkan dulu. Iya. Berarti Kenapa untuk ya tadi untuk kebutuhan masyarakat tadi. Iya. Kejuruan yang lain listrik ada, pendingin juga ada. Bahkan kita mengadang-adang sebenarnya kejuruan-kejuruan yang lain yang saya juga kurang tahu apakah masyarakatnya belum paham, padahal itu kesempatan kerjanya itu sangat luas. Servis AC. Benar. Saya pernah buka pendaftaran itu, tapi masyarakatnya belum ada yang
bergeming untuk ikut itu. Padahal itu servis AC, namanya AC, pasti kita datangi ke masyarakat kan yang punya AC. Tidak mungkin yang punya AC itu bawa di tukang servis. Benar. Itu kan udah kebutuhan Pak ya. Udah kebutuhan sekarang, Udah bukan kebutuhan lagi rumah barang tangga. mewah, bukan barang mewah lagi itu AC. Semua kebutuhan masyarakat rumah tangga di AC itu butuh sekali, apalagi kondisi kita kan udah tahu sendiri kan panasnya bagaimana dan sebagainya. Servis AC aja paling misalnya cuci AC itu 100.000 per unit. Kalau segitu. Paling dikerja paling lama hanya setengah jam selesai kan. Kali berapa rumah? Belum lagi kalau nanti misalnya dilihatnya orang bagus, terus jadi pelanggan tetap di suatu kantor misalnya. Atau dipromosikan kan? dari mulut ke mulut Dari gitu ya? mulut. Iya, benar. Berarti ini maksudnya ide-ide seperti ini muncul dari Pak Sudarsono sendiri atau? Ya, artinya muncul ide itu secara bersamaan. Saya menyampaikan ke teman-teman kerja bagaimana kalau seperti ini misalnya, teman-teman juga langsung dapat merespon. Oke, kita sosialisasikan. Jadi ide itu tidak melulu dari kepala. Baik. Ada ide dari bawahan seperti ini, oke kita buat. Ya, jadi berunding gitu. Iya. Jadi sering kita adakan perundingan, sering ketemu, entah itu di mana aja ketemu, tidak harus di ruang rapat, di sekitaran kantor sambil ngobrol-ngobrol cerita, ada di buku ini Pak, oke kita rapatkan. Seperti apakah dalam waktu dekat ini ada kejuaraan yang akan dibuka lagi Pak? Insya Allah. Saya sudah menggadang-gadang sebenarnya karena banyak juga permintaan di kami, yaitu kejuaraan untuk operator alat berat. Benar. Hanya saja kalau saya menunggu peralatan terlalu lama, jadi kami sudah koordinasi dengan yang punya alat berat di daerah Pangkep dan beliau juga mengizinkan untuk menggunakan peralatan itu. Tinggal kami akan menyusun anggarannya. Jadi anggaran kebutuhan bahannya berapa, honor instrukturnya bagaimana. Nah itu yang sementara kita cari-cari untuk kita usulkan nanti ke pusat. Berarti ini sangat menguntungkan sekali ya Pak bagi masyarakat? Sangat menguntungkan. Karena kan tidak ada biaya pendaftaran, biaya pelatihan, tidak ada sepeser pun Pak yang akan dikeluarkan. Nggak ada. Bisa ditanyakan ke peserta pelatihan kita. Keren dong Pak. Berarti tinggal ini ya, pokoknya kesadaran dari masyarakat sendiri lagi Pak ya. Ketika tadi yang maksudnya agak sedikit miris ketika sudah dibukakan untuk pelatihan servis AC, tapi mungkin belum ada peminat. Iya, belum ada peminatnya. Nah, itu tadi apakah mereka belum tahu persis atau memang mereka belum dapat sosialisasinya. Sehingga perlu memang kita tingkatkan sosialisasi ini turun langsung ke masyarakat. Baik itu melalui media sosial kita maupun kita langsung kunjungi mereka. Baik. Kita sosialisasi itu mulai dari sekolah ya, sampai dengan ke desa-desa. Nah, kalau berbicara tentang maksudnya lokasi-lokasi yang sudah didatangi nih Pak, mungkin dari Tribuners atau sebagian Tribuners ini belum tahu nih ketika untuk mengikuti pelatihan di BPVP itu harus berusia berapa sih Pak? Kalau usia kita tidak batasi ya, hanya usia kerja yang kita batasi. Kalau sekarang itu minimal 16 tahun atau 17 tahun. Maksimalnya selagi dia masih produktif, monggo silakan. Pokoknya usia produktif lah Pak ya. Itu tidak ada batasan. Misalnya takutnya mereka kira hanya ketika umur 30 atau 20-an aja baru boleh ikut. Nah, itu berikan seperti itu. Jadi bahkan ada peserta kita itu sudah 50-an tahun umurnya masih ikut pelatihan dengan semangatnya juga. Dengan semangatnya mereka juga membantu mendorong pada anak-anak yang masih umur-umur muda ini untuk bagaimana, sedangkan yang sudah tua aja masih gigih untuk mengikuti pelatihan, masa yang lainnya masih muda. Nah, ini menjadi memacu dia juga untuk gitu. Jadi mungkin melalui tayangan inilah Pak ya, semoga Tribuners mungkin yang masih minim pengetahuan mengenai bagaimana sistem pelatihan di BPVP, khususnya di BPVP Pangkep ini, tentunya itu tidak dipungut biaya yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada batasan usia untuk para peserta pelatihan, dan mungkin ketika hendak ada ide-ide baru yang mau disampaikan untuk dibukakan kejuaraan itu bisa langsung disampaikan kepada pihak terkait Pak ya. Sangat terbuka dengan itu ya, karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat, insya Allah kita akan tindak lanjuti. Berarti untuk kayak kurikulum Pak, kita berbicara tentang kurikulum, apakah mungkin perencanaannya itu butuh waktu yang lama atau seperti apa? Oh tidak, jadi kalau BLK itu beda, kurikulum kita sudah ada melalui standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya, itu acuan kita melaksanakan pelatihan SKKNI itu
Di situ semua kejuruan ada. Tinggal kita mau pilih yang mana ini yang kejuruan yang akan kita ikuti. Iya. Kalau belum ada nanti kita usulkan ke pusat bahwa ada permintaan seperti kejuruan ini, Iya, iya. SKKNI-nya nanti dibuatin baru kita bisa jalan. Oke. Jadi kita namanya program pelatihan itu tidak menunggu sekian bulan atau sekian tahun baru kita laksanakan, tidak. Kita hari ini kita robah sepakat mungkin dengan industri ya, besok mungkin pelatihan itu udah bisa jalan. Oke. Itulah bedanya pendidikan formal dengan Iya. pelatihan itu seperti itu. Oke. Kita nggak perlu menunggu kurikulum. Kurikulum itu sudah ada semua, tinggal kita jalankan aja. Kan tadi saya sampaikan, hari ini sepakat dengan industri bahwa saya butuh pelatihan semacam ini, modelnya segini, besok kita sudah bisa jalan. Berarti istilahnya tidak ada periode tertentu Pak, baru ada pelatihan? Ya periode itu ada, Oke. ada karena memang ada target pelatihan yang harus kita capai. Setahun misalnya sekian, 90 paket atau 80 paket. Per paketnya itu untuk 16 orang. Seperti itu. Oke, berarti 16 orang kali 80 paket misalnya. Iya. Kayak gitu dalam setahun Itulah targetnya. setahun yang kita latih. Oke. Berarti ada maksudnya dalam setiap tahun itu tentunya ada kuota untuk para peserta pelatihan yang harus ikut serta gitu ya Pak. Iya. Oke. Tapi gimana kalau misalnya nanti di tengah jalan, ini kan berbicara akhir September nih, Pak. Di tahun berikutnya kan sudah ada rancangan nih atau ancang-ancang. Kira-kira tahun depan akan ada berapa kuota yang tersedia. Tapi gimana ketika di tengah jalan tidak terrealisasi Pak gini? Ada mungkin langkah solutif? Seperti itu, langkah-langkah yang kita ambil adalah merevisi kejuruan tersebut. Mungkin karena kurangnya peserta pelatihan, kita revisi permintaan dari masyarakat kejuruan apa lagi. Nggak sulit Mbak, jadi bagi kami nggak ada masalah. Setiap ada masalah pasti ada solusinya, pasti ada solusinya ya Pak. Ya. Mungkin juga ini ya berdasarkan dengan bagaimana kebutuhan pasar, mungkin maksud saya industri. Iya, itu juga ada komunikasi dengan industri terkait. Ada. Jadi memang kita punya ada namanya Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri. Inilah sebagai jembatan bagi BPB Pangkep dengan industri. Karena kalau kita langsung ke industri, biasanya industri juga bertanya-tanya siapa, dari mana. Apalagi pakai lambang nakar kan kadang orang masih tanda kutip ya. Artinya orang masih enggan dengan kita. Tapi kalau kita sudah jelasin bahwa tujuan kami BPB Pangkep ini sebenarnya membantu pihak industri untuk mencarikan sumber daya manusia yang kompeten. Dan inilah kadang yang masih itu tadi, ada industri yang masih tanda kutip tadi. Melihat sebelah mata melihat sebelah mata ya. Apa sih fungsinya PLK? Nah inilah yang menjelaskan adalah dari forum tadi. Jadi masing-masing ada fungsinya Pak ya? Iya. Ada lembaga. Jadi kita punya lembaga ini memang untuk membantu baik masyarakat pencari kerja maupun perusahaan atau industri untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten. Bisa dibuktiin, mereka sudah diuji melalui sertifikasi. Iya. Tentunya dengan pelatihan yang sesuai dengan butuh berapa yang hari diikuti, gitu ya Pak? Iya. Kalau misalnya kejuruan TIK tentu sertifikasi kompetensinya juga di bidang TIK. Tapi setiap pelatihan begitu ada evaluasi berkala Pak? Ada. Oke. Jadi dievaluasi, ada namanya kalau di kita itu bagian program dan evaluasi. Itu yang mengevaluasi hasil daripada pelatihan. Nah itu pun juga 2 kali dilaksanakan. Evaluasi di pertengahan, kalau ada permasalahan apa nanti segera dikomunikasikan sehingga permasalahan yang ada ini tidak berlanjut sampai akhir pelatihan. Yang kedua dilaksanakan di ujung pelatihan. Itu dievaluasi kembali. Evaluasinya baik yang mengevaluasi dari tenaga instruktur, dari segi sarana prasarananya juga itu semua dievaluasi. Oke. Jadi bukan hanya dari SDM-nya tapi juga bagaimana evaluasi sarana dan prasarana yang sudah ada gitu ya. Apa jadi kira-kira yang harus ditingkatkan. Jadi memang tidak perlu diragukan lagi Pak ya, karena kalau berbicara tentang teknologi pastinya juga mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Siap, betul seperti itu Mbak. Oke. Jadi memang kita selalu mengacu pada itu, perkembangan teknologi yang di luar itu seperti apa. Maka saya sering menyarankan kepada teman-teman instruktur untuk sering-sering melihat dunia di luar itu seperti apa. Jangan kita hanya berpatokan di dalam saja, seperti nantinya ibaratnya
tempurung dalam katak, katak dalam Kata tempurung, dalam ya kan? tempurung. Taunya hanya di dunianya situ, Di tidak zona tahu nyaman aja Pak ya. di dalamnya, di luar itu sudah kayak apa Iya. maunya. Nah ini makanya sering saya sampaikan ke teman-teman instruktur, coba tengok di luar dulu ke sana. Kalau perlu ayo ke industri, industri itu seperti apa yang diinginkan oleh industri. Kita bawa situ untuk memacu teman-teman instruktur, meningkatkan kompetensinya. Oke Pak, mungkin tadi ketika Pak Sudarsono mengatakan ada perusahaan atau industri lah yang mungkin masih menganggap sebelah mata, tanda kutip, kepada para peserta pelatihan yang sudah mengikuti pelatihan di BPVP manapun ya. Kita tidak bilang hanya di Pangkep Pak. Betul. Itu tentunya tetap ada dong mitra industri yang sudah bekerja sama hingga saat ini Pak. Alhamdulillah kalau BP Pangkep sendiri sudah beberapa perusahaan industri ya yang memang sudah bergabung dengan kita. Mereka sudah paham betul dengan apa yang kita perbuat. Mereka memang sudah merasakan hasil daripada pelatihan itu kepada mereka. Baik. Mereka tidak perlu lagi industri itu mengajarin bagaimana mereka mau bekerja. Dia sudah dinyatakan kompeten di bidang welder misalnya, dia sudah kompeten di bidang welder. Jadi tidak perlu lagi perusahaan mengajarin lagi mereka. Mereka sudah siap untuk langsung bekerja. Iya. Boleh disebutkan boleh disebutin. Bisa di industri yang bergabung di kita itu saya kurang hafal ya. Baik. Memang kalau di Pangkep sendiri minim dengan industri, maka kita juga tidak terpaku di Pangkep, saya juga harus mengekspan keluar. Oke. Kemarin terakhir di tahun 2023 itu ada sekitar 12-an orang alumni kita jurusan las itu berangkat ke Balikpapan. Dan alhamdulillah mereka diterima kerja di sana. Iya. Nah, berarti bukan, maksudnya tidak untuk lapangan pekerjaan itu bukan hanya di Sulawesi Selatan saja gitu kami ya? memberikan kesempatan kepada teman-teman. Kebetulan saya juga kan lama di Samarinda jadi tahu situasi di sana. Dan masih banyak juga teman-teman di sana yang kadang komunikasi minta tenaga dan lain sebagainya itu masih berjalan. Ada lagi yang menarik, satu alumni kita yang sudah kerja di daerah Morowali sana, kejuruan las juga, diseleksi oleh perusahaan, 90 orang diseleksi waktu itu, kebetulan hanya 1 orang yang diambil, diterima untuk lanjut belajar lagi ke Cina, dalam rangka untuk alih teknologi, itu dari kejuruan las. Sekarang di sana sudah 3 bulanan sekarang. Oke, itulah membuktikan lah ya Pak. Membuktikan bahwa jadi bukan sembarangan ya Pak. Iya. Mungkin ya sekali lagi dianggap rendah atau mungkin dianggap sebelah mata, tapi dibuktikan lah Pak dengan para alumni yang sudah berhasil. Alumni latih di BP Pangkep, begitu selesai pelatihan mereka diberikan permodalan untuk usaha. Baik. Nah, alhamdulillah juga kemarin sudah ada sinyal juga dari pemerintah Kabupaten Pangkep juga hal yang sama. Jadi mereka yang sudah dilatih selesai ini nanti bisa mengajukan proposalnya ke Pemda Pangkep untuk mendapatkan bantuan peralatan untuk mereka berusaha. Dan inilah yang kita harapkan seperti itu, sehingga mereka keluar dari pelatihan ini bukan menjadi pengangguran yang bersertifikat, tetapi mereka bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun lingkungan. Benar Pak. Dan mungkin pada kesempatan ini juga Tribuners perlu ketahui Pak, mungkin mereka mengira nih ini hanya perbincangan yang untuk memperkenalkan BPVP saja, tapi perlu diketahui bahwa tayangan ini kita akan juga menginformasikan bahwa akan ada event yang diselenggarakan oleh BPVP Pangkep dalam rangka dan juga tema BPVP Pangkep Fest 2024. Bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini. Dan untuk latar belakang atau hadirnya event ini, mohon izin Pak Sudarsono mungkin boleh disampaikan sebenarnya apa motif dari kegiatan ini Pak? Silakan. Jadi motif daripada kegiatan ini pertama kita mengingat sejarah berdirinya BPVP Pangkep. Ini adalah yang kelima ya saya laksanakan ulang tahun itu dalam rangka untuk mengingat-ingat bahwa BP Pangkep ini sejak didirikan sampai sekarang itu apa yang sudah ditorehkan ke masyarakat. Yang kedua dalam rangka untuk lebih memperkenalkan diri ke masyarakat luas adanya BPVP Pangkep. Makanya di sana ada job fair dalam rangka untuk bagaimana memfasilitasi
pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Ada pameran-pameran produk, ada pameran produknya alumni sendiri, ada juga pameran dari UKM. UKM ini adalah binaan juga dari BP Pangkep melalui pelatihan-pelatihan produktivitasnya. Pasar murah ini juga kami bekerja sama dengan Kadis Ketahanan Pangan Pangkep. Yang mana ini sudah kedua kalinya ya kita akan melaksanakan itu. Talk show ini juga dalam rangka untuk itu tadi, memperkenalkan diri BP Pangkep, baik itu keberadaannya BP Pangkep maupun program-program yang ada di BP Pangkep. Kita sengaja buat ini supaya masyarakat luas ini bisa lebih paham dengan apa sih tugas dan fungsinya BP Pangkep. Iya. Benar Pak, jadi mungkin yang paling memantik masyarakat adalah ketika ada istilah job fair nih. Iya. Itu makanya ada di pertama, mungkin bagi Tribuners yang saat ini masih menganggur dan butuh meningkatkan skill. Nah ini ada wadah Silahkan, ya Pak. ya. Iya benar, ada wadah yang sudah disiapkan oleh BPVP Pangkep. Nanti boleh join di tanggal 18 hingga 19 September ya Pak. 19, Oke, bertempat di BP Pangkep. BPVP Pangkep. Jangan sampai ketinggalan untuk teman-teman. Dan kalau untuk rangkaian acara sendiri tadi sudah dibantu juga jelaskan apa yang menjadi tujuan utamanya Pak. Ya. Ada job fair pastinya tadi untuk memberitakan atau juga memberitahu mengenai ada lowongan kerja apa saja nih Pak. Betul. Atau mungkin apa sih yang dibutuhkan oleh industri. Nah Ya. kayak gitu. Kemudian yang paling penting juga adalah talk show nih Pak. Kalau berbicara tentang tema nih Pak, kita lihat juga di layar kaca saat ini adalah bersinergi dalam akselerasi transformasi ketenagakerjaan untuk Indonesia Emas 2045. Nah Pak, ini kan tentunya melihat tema ini biasanya maksudnya pemilihan tema ini melihat fenomena yang terjadi. Iya. Kira-kira korelasinya seperti apa sih Pak di tahun ini? Jadi korelasi dalam kegiatan ini ya yang utama adalah bagaimana kita ini menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka Indonesia Emas. Jangan sampai kita ini punya kesempatan yang sangat emas di tahun 2045, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan itu karena kurangnya sumber daya manusia. Sehingga kita genjot bagaimana melatih sumber daya manusia ini menjadi tenaga kerja yang kompeten untuk mengisi kesempatan yang ada. Jangan disia-siakan kesempatan emas ini. Iya, seperti tadi yang Vio sampaikan ya Pak, mungkin masyarakat masih berpikir 2045 ini masih lama, masih 21 tahun yang akan datang gitu. Tapi mungkin ini juga bekal bagi kita, apalagi khususnya bagi masyarakat Pak, anak-anak muda Pak ya. Tadi ada batasan, maksudnya untuk usia produktif itu sebaiknya di usia 16 itu udah bisa ikut serta dalam kegiatan ini untuk juga melihat-lihat Pak apa saja yang tersedia di BPVP Pangkep. Dan untuk itu Tribuners semoga informasi ini juga bisa sampai ke teman-teman atau kolega juga dari Tribuners yang ada di Sulawesi Selatan. Dan Pak, kalau berbicara tentang BPVP Pangkep nih, ini kan kita lihat juga di layar kaca bahwa dalam rangka hari ulang tahun ke-5 ya Pak? Iya. Oke. Lantas apa yang membedakan tahun ini dengan tahun sebelumnya Pak? Kalau tahun-tahun sebelumnya hampir sama ya dengan tahun ini, kemasannya hampir sama. Cuman kita lebih lagi tingkatkan bagaimana komunikasi dengan industri dalam rangka untuk mensukseskan namanya job fair. Di dalam job fair ini juga saya menekankan pada teman-teman sebagai penanggung jawab untuk bagaimana berkomunikasi dengan perusahaan industri itu yang betul-betul memang membutuhkan tenaga kerja. Karena banyak juga kadang, ya tanda kutip juga ya, ada namanya hanya ikut-ikutan buka job fair, mungkin karena ada nggak enak dengan BLK atau BPP atau mungkin nggak enak dengan Kadisnakernya, sehingga hanya berkesan di sananya mengumpulkan berkas orang. Ini saya tidak mau seperti itu. Jadi kalau memang job fair itu diikuti oleh 3-4 perusahaan industri, tapi dengan jelas bahwa memang betul-betul mereka membutuhkan tenaga kerja itu, silakan. Tapi sekali lagi saya minta jangan hanya punya kesan mengumpulkan berkas. Baik. Jadi karena banyak seperti itu Mbak. Kita sering mendapati hal itu. Jadi industri ikut job fair itu hanya ya tadi memenuhi panggilan, memenuhi undangan dan lain sebagainya. Tapi ini saya mohon undangan yang kami berikan ini memang betul-betul untuk menjembatani antara industri dengan pencari kerja. Sehingga nanti akan ketemu. Ini namanya pasar kerja. Job fair itu ibaratnya pasar kerja. Jadi ada demand, ada supply. Supply-nya sudah nampak nih dari BP Pangkep. Tinggal demandnya siapa.
Oke, jadi maksudnya ini adalah pesan untuk nanti industri Pesan ya Pak untuk yang industri. ikut serta gitu Iya, ya. betul. Berarti kalau Tribuners mungkin bertanya apakah ketika hadir nanti bisa ada sedikitlah jaminan Pak untuk bisa mendapatkan kerja. Gimana untuk menjawab itu Pak? Ya, saya rasa kalau memang konsen ya perusahaan industri sendiri memang welcome untuk itu, saya rasa pasti akan dapat. Jadi perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini, yaitu mendapatkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang memang sudah siap pakai. Oke. Untuk itu Pak, lebih meyakinkan lagi Tribuners nih, khususnya masyarakat Pangkep nanti atau juga rekan naker nih Pak istilahnya ya. Iya, rekan naker. Ya, itu untuk menggait dan juga semakin meningkatkan kesadaran mereka untuk hadir serta, ikut serta dalam kegiatan di tanggal 18 hingga 19 ini. Siapa saja yang akan menjadi tamu undangan Pak atau mungkin jadi pembicara nantinya? Baik, nanti pembicara ini dalam talkshow memang kami sudah minta untuk alumni atau Purna Bakti dari BW Makassar yang memang sudah dari dulu melalang buana tentang kegiatan pelatihan. Sehingga nyambung apa yang sekarang kita angan-angankan ini, nantinya masyarakat luas ini lebih mengetahui betul bahwa perlunya kita itu mengikuti pelatihan-pelatihan. Apalagi di era sekarang ya, kita tahu bersama bahwa kita melamar ke perusahaan industri itu tidak cukup hanya mengandalkan ijazah formal, tetapi sudah harus ada pendamping daripada ijazah formal sendiri, yaitu sertifikat pelatihan. Nah, seperti itulah kita dorong, makanya kita sampaikan ke masyarakat luas yang belum mempunyai keterampilan, ayo silakan ke BW Pangkep. Kami siap untuk membantu Anda menjadi sumber daya manusia yang kompeten. Benar, berarti untuk tahun ini Pak target hadirin ditargetkan di angka berapa? Target hadirin, kalau target saya tidak pernah menargetkan teman-teman ya, tapi bagaimana kita berusaha sebanyak mungkin orang bisa datang ke BW Pangkep. Maka kita berikan bukan hanya kegiatan ini, tapi ada hiburan-hiburan supaya ini kalau memang merupakan daya tarik masyarakat juga. Sampai di tanggal 19 itu malam saya akan adakan pagelaran wayang kulit. Untuk dalam rangka menggait ya masyarakat luas untuk bisa datang ke BW Pangkep untuk menyaksikan apa sih itu BW Pangkep. Iya, datang langsung ya Pak. Tujuannya itu untuk bagaimana masyarakat ini bisa melihat langsung ke BW Pangkep sendiri, program-program yang ada seperti apa, jangan hanya mungkin dengar selentingan-selentingan Pangkep gini-gini dan lain sebagainya. Tapi mari silakan kita undang masyarakat luas untuk datang ke BW Pangkep di ajang acara ulang tahun BW Pangkep dengan BW Pangkep Fest tanggal 18 sampai dengan 19 September. Oke, jadi ini adalah ajakan langsung ya dari Kepala BPVP Pangkep nih Pak. Pak Sudarsono udah jauh-jauh dari Pangkep bisa mengundang kita melalui Studio Tribun Timur ya Pak, di Studio Tribun Timur untuk mengajak para Tribuners. Khususnya mungkin bagi rekan naker yang sedang mencari peluang untuk dunia kerja ya Pak. Ya itu ketika mungkin punya skill tapi masih minim ya, untuk mengasahnya bisa langsung bergabung di BPVP Pangkep, karena tadi juga beragam kejuruan yang sudah hadir, bahkan juga ketika ada ide yang akan ditawarkan bisa langsung disampaikan ke Bapak Sudarsono selaku Kepala BPVP Pangkep. Dan mungkin sebagai closing statement Pak, kita juga ingin mendengar langsung nih untuk harapan dari adanya event tahunan seperti ini, dan juga hari ini kan tahun ini kan dikemas dengan istilah Fest 2024. Seperti apa Pak harapannya? Jadi harapan kami dengan kegiatan ini masyarakat luas bisa berbondong-bondong ke BW Pangkep untuk bagaimana bisa mengikuti pelatihan atau ada ide-ide kejuruan yang lain yang nantinya bisa disampaikan ke kami. Kami siap untuk menerima itu dan kami akan selalu berusaha bagaimana masyarakat luas ini yang membutuhkan keterampilan bisa kita penuhi apa yang diinginkan. Kami tidak tutup ya untuk masyarakat di Pangkep sendiri, tetapi silahkan dari masyarakat manapun kita ini terbuka untuk melaksanakan pelatihan. Jangan tadi batasan umur juga sudah saya sampaikan, hanya batasan usia produktif kalau bisa. Bahkan kemarin itu ada yang namanya ibu-ibu ya ikut pelatihan yang sudah ikut pelatihan menjahit, yang sudah tidak bisa pakai kacamata lagi, tetapi usia ya, Pak? Masih bisa juga mengikuti pelatihan dengan bantuan
Kalau sekarang itu ada kacamata nenek apa namanya ya. Alhamdulillah bisa juga masukkan benang ke jarum. Baik, baik. Itu karena adanya etos kerja. Jadi tidak, Pak. ya, jadi tidak ada istilahnya kita punya dasar misalnya menjahit baru bisa ikut pelatihan, tidak. Dari nol keterampilan pun kita siap untuk melatih itu. Baik. Jadi tidak ada persyaratan dasar sudah memiliki keterampilan menjahit atau keterampilan yang lain, tidak seperti itu. Jadi kita memang betul-betul dari nol yang belum tahu sama sekali, baik itu komputer dan lain-lain sebagainya. Kita latih mereka dari nol sampai dia bisa dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Ya. Berarti gitu. Syaratnya cukup satu, Tribuners, adalah kemauan. Kemauan. Iya. Ya. Oke, karena semua wadah juga sudah disediakan dan Betul. tadi sudah disampaikan juga. Ini yang perlu di-highlight berkali-kali ya Pak. Ya. Ketika mungkin ada ide, ini tak akan hentinya Vio sampaikan. Ketika ada ide, itu bisa langsung disampaikan karena akan segera diproses. Bahkan hari ini juga langsung akan segera proses. Baik, berarti untuk pertanyaan terakhir Pak. Jika mungkin Vio tertarik untuk mengikuti pelatihan Tata Rias, itu boleh banget Pak? Boleh, silakan. Oke, terima kasih Pak Sudarsono atas waktunya dan semoga event yang akan terselenggara di tanggal 18 hingga 19 September 2024 berjalan dengan lancar Pak, dan juga cita-cita yang diharapkan bisa tercapai. Sehat, sukses selalu Pak Sudarsono. Baik, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program Ngobrol Virtual. Semoga informasi yang kami bagikan tadi sudah bisa menggelitik ya istilahnya keinginan untuk para Tribuners mungkin lebih aktif lagi ketika mungkin ada keinginan yang dimau atau yang diinginkan, itu bisa dicapai dengan bergabung dengan BPVP Pangkep. Ya. Silakan dilihat di IG-nya BP Pangkep ya untuk informasi-informasi lebih lanjut. Buka IG-nya dan di follow di situ. Iya benar, BPVP Pangkep. Pasti nanti akan dapat informasi lebih lanjut. Iya, berarti untuk informasi lebih lanjutnya nanti Tribuners bisa akses langsung ke sosial media BPVP Pangkep. Langsung saja di search, pasti langsung muncul di paling atas ya Pak. Ya, Oke, baik, terima kasih Pak, terima kasih juga buat Tribuners. Semoga informasi ini bisa memberikan kontribusi positif bagi kita semua. Akhir kata, saya Fiorena Jeretno mewakili Pak Sudarsono dan juga tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.